Jangan kau kira aku memeluk agama karena takut atau tergoda. Aku memeluknya karena aku melihat dalam salib itu jalan kasih yang memuliakan semua manusia hitam dan putih, raja dan budak. Perdagangan yang menukar manusia dengan barang bukanlah perdagangan, melainkan luka yang dalam di tubuh umat, dan aku sebagai raja dan hamba Kristus tak akan membiarkannya membusuk dalam diam. Aku memohon kepada Raja di seberang laut bukan untuk emas atau senjata, tapi untuk imam dan guru. Sebab bangsa yang hanya kuat di tubuh, namun lemah di jiwa, tak lama akan berdiri. Biarlah Raja memerintah bukan hanya dengan pedang dan mahkota, tapi juga dengan firman dan panah, sebab kerajaan yang besar bukan diukur dari luas tanahnya, melainkan dari keadilan dan belas kasih yang bersemi di dalamnya. Aku dilahirkan di tanah leluhur, dibesarkan oleh adat dan roh nenek moyangku. Tapi ketika cahaya Injil menyentuh hatiku, aku tidak membuang warisanku. Aku mengukir jalan yang baru yang menyatukan langit dan bumi dalam satu kerajaan yang damai. Suatu hari nanti, generasi setelahku akan membaca tentang raja yang mencintai Tuhan dan rakyatnya, yang menulis surat dengan air mata dan berdoa dengan darah yang tak terlihat. Dan semoga mereka tahu, aku telah berjuang, bukan untuk diriku, tapi untuk martabat manusia. Jika Eropa membawa Injil, biarlah kami menyambut dengan iman. Tapi jika mereka membawa rantai dan perbudakan, biarlah aku berdiri di pintu gerbang kerajaanku dan berkata, tidak di sini, tidak di tanah ini. Aku mendirikan sekolah bukan hanya untuk anak bangsawan, tapi juga untuk anak petani dan nelayan, sebab terang, ilmu tidak mengenal kasta, dan di mata Tuhan, semua jiwa berharga. Kristus mengajar kasih, dan adat kami mengajar hormat, maka aku berkata, seorang raja sejati adalah penjaga kedua ajaran itu, bukan perusaknya. Lebih baik aku kehilangan sekutu, kehilangan emas, bahkan kehilangan mahkota, daripada melihat rakyatku diperjualbelikan seperti binatang di pasar.